Nabila Poni Maharani dari Prodi S1 Kebidanan Stikes Logorjo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu ANC dan wajibkah ibu hamil melakukan ANC rutin selama masa kehamilannya. Yuk mari kita simak penjelasan berikut ini. Pelayanan antenatal atau antenatal care atau ANC merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum mulainya proses persalinan yang diberikan kepada seluruh ibu hamil. Tujuan ANC sendiri menurut WHO tahun 2016 dalam Pedoman Pelayanan Antenatal terpadu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes RI nomor 20 adalah untuk memperoleh suatu proses kehamilan serta persalinan yang aman dan positif. Pelayanan ANC akan mempersiapkan calon ibu agar benar-benar siap untuk hamil, melahirkan, dan menjaga agar lingkungan sekitar mampu melindungi bayi dari infeksi. Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 4 minggu atau 7 bulan 7 hari, dihitung dari hari pertama haid terakhirnya. Lalu, trimester dibagi menjadi 3, yaitu ada trimester 1, trimester kedua, dan juga trimester ketiga. Trimester 1 adalah usia kehamilan 0 sampai 12 minggu, lalu pada trimester kedua adalah usia kehamilan 13 sampai 27 minggu. Lalu pada trimester ketiga adalah usia kehamilan di atas 28 minggu sampai 40 minggu. Asuhan kebidanan pada kunjungan awal yaitu mengumpulkan informasi mengenai ibu hamil yang dapat membantu bidan dalam membangun, membina hubungan yang baik, saling percaya antara ibu dan juga bidan, mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi menggunakan data untuk menghitung usia kehamilan dan juga tafsiran tanggap persalinan, merencanakan asuhan khusus yang dibutuhkan oleh ibu. Lalu, standar pelayanan minimal antenatal. Pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Dengan jadwal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga yang dilakukan oleh bidan atau dokter spesialis kandungan, baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki surat tanda registrasi ataupun STR. Lalu pemeriksaan antenatal care terpadu sesuai dengan standar pelayanan yaitu minimal 6 kali pemeriksaan selama masa kehamilan dan minimal 2 kali pemeriksaan oleh dokter pada trimester 1 dan juga trimester ketiga. Pada trimester pertama, kehamilan hingga 12 minggu usia kehamilan. 1 kali pada trimester kedua, kehamilan di atas 12 minggu sampai 26 minggu. 3 kali pada trimester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. 3 kali pada trimester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. Menurut buku KIA terbaru revisi tahun 2022. Untuk standarnya sendiri ini Bu, standar pelayanan antenatal care adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10T, yaitu yang pertama yaitu kita timbang berat badan dan juga ukur tinggi badan ibu. Kemudian ukur tekanan darah pada ibu, nilai status gizi atau bisa diukur dengan lingkar lengan atas atau lila. Kemudian pemeriksaan tinggi fundus uteri atau pemeriksaan puncak rahim. Kemudian tentukan presentasi janin dan
denyut jantung janin atau DJJ, screening status imunisasi tetanus, dan berikan imunisasi tetanus toksoid atau TT bila diperlukan. Lalu pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kemudian tes laboratorium, tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah atau HB, pemeriksaan golongan darah bila belum pernah dilakukan sebelumnya, kemudian juga pemeriksaan protein urin bila ada indikasi, kemudian tata laksana atau penanganan kasus sesuai kewenangan, kemudian kita juga melakukan konseling kepada ibu. Kemudian kunjungan antenatal yang harus ibu lakukan, yaitu yang pertama adalah kunjungan awal atau K1. Kunjungan baru ibu hamil atau K1 adalah kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Tujuan dari kunjungan awal yaitu yang pertama yaitu membina hubungan saling percaya antara bidan dan juga ibu. Kemudian mendeteksi masalah yang dapat diobati. Kemudian mencegah masalah dari praktek tradisional yang merugikan ibu dan juga janinnya. Kemudian memulai persiapan persalinan dan kesiapan untuk menghadapi komplikasi. Kemudian mendorong perilaku sehat agar ibu dan juga janinnya sehat sampai proses persalinan. Kunjungan ulang keempat atau kunjungan ibu hamil yang keempat adalah kontak ibu yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk mendapat pelayanan antenatal care atau ANC sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian apa sih itu tujuan dari kunjungan ulang? Nah, tujuannya yaitu yang pertama untuk mendeteksi komplikasi-komplikasi yang mungkin terjadi pada ibu dan juga janinnya. Kemudian mempersiapkan kelahiran dan kegawat daruratan, semisal ada kegawat daruratan pada ibu ataupun janinnya. Kemudian ada pemeriksaan fisik terfokus, yaitu memfokuskan pemeriksaan fisik kepada ibu untuk mengetahui apakah ibu mengalami kegawat daruratan ataupun komplikasi yang mengancam ibu dan juga janinnya. Manfaat antenatal care pada kehamilan yaitu asuhan antenatal memberikan manfaat dengan menemukan berbagai kelainan yang menyertai ibu hamil secara dini, sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam penanganan persalinan. Bahwa janin dalam rahim dan ibunya merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi, sehingga kesehatan ibu dan perkembangan janin berkaitan dan sangat berpengaruh. Kunjungan ANC oleh ibu hamil dipengaruhi oleh yang pertama yaitu umur. Ibu dikatakan beresiko tinggi apabila ibu hamil berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Umur berguna untuk mengantisipasi diagnosa masalah kesehatan dan tindakan yang akan dilakukan oleh bidan ataupun dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Lalu ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ibu sangat mempengaruhi frekuensi kunjungan ANC atau antenatal care. Semakin paham ibu tentang pentingnya ANC, maka ibu tersebut akan semakin tinggi kesadarannya untuk melakukan kunjungan ANC rutin terpadu. Kemudian yang ketiga adalah paritas. Paritas dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama nullipara,
Kemudian yang kedua yaitu primapara atau 1 kali melahirkan. Kemudian ada multipara 2-4 kali melahirkan. Yang ketiga yaitu grande multipara, melahirkan lebih dari 5 orang anak. Bahwasanya kenapa paritas berpengaruh? Karena ibu dengan kehamilan pertama kali akan termotivasi untuk memeriksakan kehamilannya ke petugas kesehatan. Sedangkan ibu hamil yang pernah melahirkan lebih dari 1 kali akan beranggapan bahwa pemeriksaan ANC terpadu tidak terlalu penting. Maka dari itu kesadaran seseorang untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini sangat penting, terutama untuk ibu yang sudah memiliki anak lebih dari 5 kali. Kemudian yang keempat yaitu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang tinggi mengenai kesehatan kehamilan menganggap kunjungan ANC bukan sekedar untuk memenuhi kewajiban, melainkan menjadi sebuah kebutuhan untuk kehamilannya hingga persalinannya untuk memantau kondisi ibu dan juga janinnya tetap sehat. Akibat ketidakpatuhan dalam melakukan kunjungan ANC, maka akan mengakibatkan yang pertama yaitu ibu hamil kurang mengetahui tentang cara perawatan selama kehamilannya atau bahkan tidak mengetahui cara perawatan selama kehamilan yang benar. Yang kedua yaitu bahaya kehamilan secara dini tidak terdeteksi. Yang kemungkinan jika ibu tidak melakukan kunjungan ANC, maka ibu akan mengalami bahaya selama kehamilan hingga persalinan yang tidak diketahui oleh petugas kesehatan. Yang ketiga yaitu anemia pada saat kehamilan yang dapat menyebabkan perdarahan tidak terdeteksi selama kehamilan ibu saat persalinan nanti. Yaitu yang keempat yaitu kelainan bentuk panggul, kelainan pada tulang belakang atau kehamilan ganda yang dapat menyebabkan sulitnya persalinan secara normal yang tidak terdeteksi selama kehamilan ibu yang mengakibatkan kesulitan selama persalinan nanti. Kemudian yang kelima yaitu komplikasi atau penyakit penyerta selama masa kehamilan seperti penyakit kronis yaitu penyakit jantung, paru-paru, dan penyakit genetik seperti diabetes, hipertensi, atau cacat kognitif ataupun terjadinya preeklamsi yang tidak terdeteksi oleh petugas kesehatan. Maka dari itu, ibu hamil wajib untuk melakukan kunjungan ANC secara rutin untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan oleh ibu dan juga janinnya. Nah, untuk ibu-ibu harus patuh ya untuk melakukan kunjungan ANC secara rutin di tempat kesehatan terdekat. Nah, ingat ya ibu-ibu, jangan pernah melupakan untuk memeriksakan kandungannya sedini mungkin di tempat kesehatan terdekat. Bisa di puskesmas, bisa di tempat bidan, ataupun tempat pelayanan yang terdekat dari ibu. Jangan sampai ibu melupakan untuk memeriksakan kandungannya, yaitu pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama, trimester kedua, dan juga pada trimester ketiga. Ini digunakan untuk mencegah komplikasi dan juga kegawat daruratan pada ibu dan juga janinnya. Sekian dari video saya memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan di dalam video saya. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Bye-bye, sampai jumpa.